Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas materi limit fungsi trigonometri. Nah, untuk bisa memahami materi ini, silakan disimak dengan baik ya. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian nanti bisa yang pertama menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri, dan yang kedua menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Ada beberapa materi prasyarat untuk bisa menguasai materi ini. Yang pertama yaitu fungsi trigonometri dasar ya. Ini udah kalian peroleh waktu di kelas 10. Yang pertama itu fx sama dengan sin x, fx sama dengan cos x, dan fx sama dengan tangen x. Masih ada 3 lagi ya, yaitu fx sama dengan sekan x, kosekan X, dan kotangen X yang merupakan kebalikan dari sin, kos, dan tangen. Kemudian jangan lupa juga dengan grafik fungsi trigonometri dari sin, kos, dan tangen. Ya, silakan dibuka-buka kembali. Materi prasyarat yang kedua yaitu nilai-nilai trigonometri pada sudut istimewa. Ada 5 buah sudut istimewa yaitu 0 derajat, 30, 45, 60, dan 90 derajat. Nah, masing-masing nilai trigonometrinya seperti sin, kos, dan tangen ini disajikan dalam tabel. Nah, silakan kalian hafal ya. Kemudian juga dengan menggunakan nilai-nilai trigonometri pada sudut istimewa ini, kalian nantinya akan dapat menentukan nilai-nilai trigonometri pada sudut yang berelasi dengan sudut istimewa, yaitu untuk nilai-nilai sudut yang berada di kuadran 2, 3, dan 4. Baik, yang berikutnya yang harus kalian ingat kembali yaitu materi waktu di kelas 11 tentang konsep limit ya. Limit fx untuk x mendekati c itu sama dengan L ya, di mana x tidak sama dengan c, itu konsepnya. Kemudian juga sebuah limit itu akan terdefinisi atau memiliki nilai di titik C apabila limit kiri dan limit kanannya sama. Ya, di sini digambarkan limit fx, x-nya menuju C dari sebelah kiri dan x menuju C dari sebelah kanan. Itu disebut dengan limit kiri dan limit kanan. Itu prasyarat yang ketiga. Nah, prasyarat yang keempat, sifat-sifat limit fungsi aljabar yang sudah dipelajari juga ada beberapa buah di sini, kurang lebih ada 8. Yang pertama, limit x menuju c dari k itu sama dengan k. Limit x menuju c dari x sama dengan c. Limit x mendekati c, k fx ini sama dengan k kali limit fx x menuju c, itu yang ketiga, di mana k-nya di sana keluar dari dalam kurung ya. Kemudian yang keempat, limit x menuju c dari fx plus minus gx bisa ditulis menjadi limit fx x menuju c plus minus limit gx x mendekati c. Oke, kelanjutannya masih merupakan sifat limit fungsi aljabar yang kelima, yaitu limit fx kali gx sama dengan limit fx dikali limit gx untuk x mendekati c. Yang keenam itu pembagian ya, kalau sebelumnya perkalian, ini pembagian. Ini juga sama, limit fx per gx itu bisa ditulis atau bisa dinyatakan dalam limit fx dibagi limit gx untuk x sama-sama mendekati c dengan limit gx-nya tidak sama dengan 0. Yang ketujuh, perpangkatan limit fx untuk x mendekati c pangkat n ini sama dengan pangkatnya itu berada di luar kurung ya. Di sana limit fx x mendekati c dalam kurung pangkat n.
Dan yang ke-8 yaitu limit X mendekati C dari akar pangkat N dari Fx ini sama dengan akar pangkat N dari limit Fx untuk X menuju C. Kurang lebih ada 8 buah. Nah, itu silakan dipahami kembali, dibuka-buka lagi buku-bukunya yang kelas 10 maupun kelas 11. Baik, kita lanjutkan ke materi untuk limit fungsi trigonometri. Di sini yang pertama adalah pengertian. Limit fungsi trigonometri adalah nilai yang dicapai oleh suatu fungsi trigonometri ketika variabelnya mendekati suatu nilai tertentu. Jadi konsepnya tetap seperti ini ya, limit fx, x menuju A atau mendekati A itu sama dengan fa, di mana fx-nya ini merupakan fungsi trigonometri. Nah, di sini dijelaskan juga ada kurang lebih 4 cara untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Jadi sebetulnya hampir sama dengan pada saat mengerjakan limit fungsi aljabar ya. Yang pertama yaitu dengan cara substitusi langsung, yang kedua dengan menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri, yang ketiga dengan cara pemfaktoran, dan yang keempat adalah dengan cara menyederhanakan fungsi trigonometrinya. Perlu diingat bahwa untuk menyelesaikan limit fungsi baik itu aljabar maupun trigonometri, yang pertama kali harus kalian gunakan adalah cara pertama dulu, yaitu dengan cara substitusi langsung. Nah, baik, kita lihat seperti apa contoh-contoh soalnya untuk metode substitusi langsung. Di sini diberikan contoh nomor 1, limit X mendekati pi per 4 dari sin 2X. Nah, ini tinggal diganti saja ya, atau disubstitusi, yaitu X-nya diganti oleh pi per 4, sehingga jawabannya sama dengan sin 2 kali pi per 4. Nah, limitnya sudah tidak perlu ditulis lagi, X mendekati 4-nya juga sudah tidak perlu ditulis lagi, jadi langsung karena X-nya sudah diganti oleh pi per 4. Sin 2 kali pi per 4 disederhanakan menjadi sin 2 pi per 4. Atau sin setengah pi ya, nggak dijelaskan secara detail di sini. 2 per 4 itu berarti setengah pi. Sin setengah pi sama dengan sin 90 derajat. Masih ingat ya bahwa pi itu sama dengan 1 pi itu sama dengan 180 derajat. Sehingga kalau setengah pi berarti setengah kali 180 derajat, sehingga sin setengah pi sama dengan sin 90 derajat. Nah, berdasarkan tabel tadi, sin 90 derajat adalah 1. Itu contoh yang pertama. Kita lihat lagi contoh yang kedua, masih dengan cara substitusi, yaitu soalnya limit untuk X mendekati 3 pi per 4 dari tangen 3X plus 2. Nah, ini juga sama, tinggal disubstitusi saja, X-nya ganti oleh 3 pi per 4. Sehingga jawabannya diperoleh tangen 3 kali 3 pi per 4 ditambah 2. Kemudian 3 kali 3 pi per 4-nya disederhanakan menjadi atau dikalikan menjadi 9 pi per 4 plus 2. Nah, tangen 9 pi per 4 plus 2 itu sama dengan tangen 45 plus 2, 45 derajat plus 2. Dari mana itu 45 derajat? Oke, penjelasannya seperti ini. 9 dibagi 4 atau 9 per 4 itu hasilnya 2 1 per 4. Ingat ya, periode tangen itu sama dengan 1 pi. Nah, ini 9 pi per 4 itu sama dengan 2 1 per 4 pi. Nah, berarti sama dengan, coba baik-baik disimak ya, tangen 2 1 per 4 pi itu sama dengan tangen 1 per 4 pi.
Nah, tangan 1/4 pi kita ganti menjadi derajat atau nilainya sama dengan tangan 45 derajat plus 2 jadinya ya. Nah, tangan 45 berdasarkan sudut istimewa tadi nilainya 1. Sehingga tangan 45 derajat plus 2 sama dengan 1 ditambah 2 hasilnya 3. Bisa paham? Mudah-mudahan sampai sini bisa paham. Nanti kalau ada yang tidak paham silakan ditanyakan pada saat pertemuan atau bisa dituliskan di komentar ya. Oke, berikutnya kita masuk ke metode yang kedua, yaitu menggunakan rumus limit fungsi trigonometri. Untuk memudahkan, di sini disampaikan atau dituliskan ada 8 buah rumus. Yang pertama, limit X mendekati 0, ini semuanya X mendekati 0 ya, perhatikan. Dari sin AX per BX itu sama dengan A per B. Jadi diingat itu atau dilihat, seolah-olah koefisien X-nya saja jawabannya itu. Kemudian yang kedua, limit X mendekati 0 dari AX per sin BX sama dengan A per B. Perbedaan dengan nomor 1, sin AX-nya berada atau sinusnya berada di pembilang. Nah, di nomor 2 itu sinusnya ada di penyebut. Ya, jawabannya sama. Kemudian yang nomor 3, tangan AX per BX sama dengan A per B, jawabannya sama untuk limit ya, limit X mendekati 0, AX per tangan BX, jawabannya A per B juga. Ini mirip dengan nomor 1 dan 2, hanya fungsinya yang nomor 1, 2 itu sin, 3 dan 4 itu adalah tangan ya. Kemudian yang nomor 5, tangan AX dibagi tangan BX, X mendekati 0, itu sama dengan A per B. Yang keenam, limit X mendekati 0, sin AX per BX sama dengan A per B. Maksudnya sin BX itu ya, salah nulis. Jadi sin AX per sin BX sama dengan A per B juga, karena kalau sin AX per BX itu ada di nomor 1. Nah, yang nomor 7, tangan AX per sin BX sama dengan A per B. Dan nomor 8, sin AX per tangan BX sama dengan A per B. Jadi perhatikan semuanya, jawabannya itu merupakan koefisien dari masing-masing X pada pembilang dan penyebut. Kemudian yang harus diperhatikan di sini juga adalah fungsinya hanya sin dan tangan, tidak ada cos ya. Nanti bagaimana kalau ada cos, kita bahas nanti di metode berikutnya. Oke, kita coba pahami rumus-rumus barusan dengan melihat beberapa contoh. Yang pertama, ini bisa langsung ya untuk nomor 1, soalnya limit X mendekati 0 dari sin 2X per 3X. Tadi berdasarkan rumus nomor 1, kalau tidak salah itu jawabannya tinggal 2 per 3. Ya, koefisien X pada pembilang dan koefisien X pada penyebut. Yang nomor 2, juga jawabannya sama, 2 per 3. Ya, koefisien X pada pembilang 2, koefisien X pada penyebut atau sudutnya itu 3, jadi 2 per 3. Yang ketiga, tangan 5X per 3X, X mendekati 0, jawabannya 5 per 3. Kemudian yang nomor 4, limit 2X per tangan 6X, jawabannya 2 per 6 atau 1 per 3. Yang kelima, tangan 2X per tangan 5X sama dengan 2 per 5. Nah, jadi soal nomor 1 sampai dengan nomor 5 itu bisa langsung dijawab ya, tanpa harus bersusah payah menguraikan. Jadi cukup seperti itu aja berdasarkan rumus tadi. Nah, yang nomor 6 barangkali ada uraiannya sedikit, itu di bawahnya ya. Ini menggunakan diuraikan ya, tangan 5X dikurangi tangan 3X per 3X itu diuraikan menjadi
limit tangan 5x per 3x dikurangi limit tangan 3x per 3x. Jadi menggunakan sifat limit ya, tadi yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, dikerjakan masing-masing. Tangan 5x per 3x itu sama dengan 5 per 3. Tangan 3x per 3x itu 3 per 3, sehingga diperoleh jawabannya menjadi 2 per 3. Nah, cukup mudah bukan? Mudah-mudahan sampai di sini kalian sudah paham. Nah, untuk lebih memahami lagi, kita lihat lagi contoh berikutnya tentang metode menggunakan rumus ya. Ini contoh yang kedua, ada dua nomor. Yang pertama, limit x mendekati 0 dari x sin 5x per 3x tangen 2x. Nah, ini tinggal kita gunakan sifat limit ya. Yang pertama, kita uraikan menjadi bentuk perkalian ini ya. Jadi limit x mendekati 0 dari x per 3x dikali limit x mendekati 0 dari sin 5x per tangen 2x. Nah, yang x per 3x tadi pakai sifat menjadi 1 per 3. Jangan lupa ya, tadi tinggal lihat saja koefisien pada pembilang dan penyebut. Kemudian yang sin 5x per tangen 2x juga sama, yaitu menjadi 5 per 2. Sehingga hasil akhirnya 1 kali 5 jadi 5, 3 kali 2 jadi 6. Sehingga jawabannya adalah 5 per 6. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Limit 2 sin kuadrat 2x per 3x kuadrat. Ya, nah, untuk mengerjakan soal yang ada pangkatnya seperti ini, untuk lebih memudahkan, pangkatnya itu diuraikan saja sehingga diperoleh jawabannya limit x mendekati 0, 2 sin 2x kali sin 2x. Coba perhatikan ya, tadi asalnya sin kuadrat 2x. Nah, kuadrat 2x itu kita uraikan menjadi sin 2x kali sin 2x. Jangan lupa ya, A pangkat 2 itu sama dengan A kali A. Berarti kalau sin pangkat 2 2x diuraikan menjadi sin 2x kali sin 2x. Demikian juga untuk penyebutnya, x kuadrat kita uraikan menjadi x kali x. Nah, sehingga jawaban berikutnya yang berada di bawahnya itu adalah 2 per 3. 2 per 3-nya dikeluarkan, itu ya, 2 yang di atas dengan 2 yang di bawah, itu dikeluarkan menjadi 2 per 3. Kemudian sin 2x per x, ada limitnya ya, limit x mendekati 0 kali sin 2x per 2x. Kemudian dikalikan lagi dengan limit x mendekati 0 sin 2x per 2x. Masing-masing dituliskan seperti itu, sehingga 2 per 3 kali 2 per 1 kali 2 per 1 diperoleh 8 per 3. Demikian materi yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.